pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Untuk kelas pimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan tadarusan Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, anak-anakku yang aku banggakan, pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang bersih, dan sehingga kita dapat untuk belajar bersama. Selawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya Allah. Baik, Bapak absen dulu ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Si El, Hadir, Pak. si Dul, Hadir, Pak. baik. Jadi semua ya. Alhamdulillah, Pak. Materi minggu yang lalu kita membahas tentang kunci keberhasilanku dalam istiqomah. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak. Baik, kita hari ini akan memasuki pembahasan tentang sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Baik, di sini ada yang tahu tentang toleran atau toleransi? Ada yang tahu artinya? Coba Apa itu? Ya, saling menghargai. ya, saling menghargai. Sidul, tahu nggak apa? Belum tahu, Pak. Baik. Di sini toleransi itu memiliki arti, yaitu secara istilah sikap atau sifat yang dilakukan saling menghargai, menghormati dalam pandangan hidup seseorang, baik itu kepercayaan maupun perbuatan kehidupan sehari-hari. Karena kita itu hidup di negara Indonesia yang berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, yang bernaungan dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita selalu dalam rasa toleransi untuk mewujudkan kedamaian. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Sikap toleransi ini sangat untuk menciptakan kedamaian, sebagaimana yang yang dicontohkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ketika beliau di Madinah. Beliau itu yang mana di daerah tersebut adanya pertikaian. Nah, beliau itu di situ untuk menengahi, menjadi seorang pemimpin, dan beliau itu sangat toleransi pada umat-umatnya, yaitu tentang menjalankan baik etos kerja dan menjalankan semua hubungan
dalam perpolitikan yang ada di Madinah, yaitu yang aslinya dulu. Ada yang tahu Madinah yang aslinya dulu? Kotanya sebelum Madinah apa namanya? Kita Pak. Tidak tahu? Tidak. Itu Yasrib. Oh ya, Oh, Ingat kan? Baru tahu Ingat, Pak. Pak. Oh, baru ada yang ingat, ada yang baru tahu ya. Iya. Baik. Yang selanjutnya itu fanatik, penyeimbang, toleransi. Nah, di sini dibagi jadi dua, yaitu fanatik secara istiqomah dan ta'assub atau fanatik buta. Ta'assub, fanatik buta. Nah, di sini fanatik yang istiqomah itu seperti halnya keteguhan hati. Kalau yang ta'assub, fanatik yang sangat buta ini sangat-sangat tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis itu bunyinya, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharatin faqasa'a rajulun minal muhajirin rajulun minal ansori faqala ansori ya la ansori wa qala al muhajiri ya lal mutahajirin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balau da'wa al jahiliyah qalu ya Rasulullah kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansori faqala da'u fa innaha mumtinatun. Artinya dahulu kami pernah bersama Nabi SAW di Gaza. Gaza itu sekarang itu Palestina ya. Lalu ada seorang laki dari kaum Muhajirin yang memukul pantat seorang laki-laki dari kaum Ansor. Maka orang Ansor tadi pun berteriak, wahai orang Ansor, tolong aku. Orang Muhajirin tersebut berteriak, wahai orang Muhajirin, tolong aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, seruan jahilah macam apa ini? Mereka berkata, wahai Rasulullah, seorang Muhajirin telah memukul pantat seorang dari kaum Ansor. Beliau bersabda, tinggalkan hal itu, karena hal itu adalah buruk. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Misal gini ya, ketika kalian dibaca di MTS 2 Bandar Lampung, yang Muhajirin itu si Dul. Itu, nah si L ini yang Ansornya ya. Ya, Nah, ketika sangat toleransi mestinya itu sangat gimana ya, sangat saking akrabnya. Nah gitu, ketika dia mau jajan ke kantin berbarengan, nah si Muhajirin ini, si Dul ini memukul pantatnya si L. Nah langsung L berteriak nih, kesakitan. Nah takutnya itu yang tidak diperbolehkan itu kalau ada udun atau bisul kan di pantat itu kita nggak kelihatan barang yang tertutup dengan kain tidak kelihatan. Nah makanya itu tidak diperbolehkan kalau kalian tuh sangat istilahnya itu sangat saking akrabnya asal pukul gitu. Nah itu tidak diperbolehkan. Lalu kita belajar toleransi dari Quran surat Al-Kafirun dan Quran surat Al-Bayyinah. Yuk kita baca bersama-sama ya. Baik Pak. Relax dulu. Yuk, udah ketemu semua? Dibuka Qurannya. Surat apa dulu Pak? Surat apa dulu Pak? Al-Kafirun. Baik Pak. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, artinya dibacakan oleh L. Baik Pak. Baca Arabnya lagi nggak Pak? Tidak langsung artinya. Harus langsung artinya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Baik. Bapak jelaskan tentang penjelasan Quran surat Al-Kafirun yang artinya tadi itu ya. Itu ceritanya tuh dulu begini. Ketika Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah itu terdapat banyak orang kafir Quraisy yang mana diajak itu dia malah mengajak ganti seperti halnya itu El dan Dul nih. Misalnya ini beda agama. Islam dengan Nasrani misalnya gitu. Nah, si El ini kan Islam, dulunya itu Nasrani. Nah, itu ketika si El mengajak pada dulu masuk Islam, nah itu mengadakan perjanjian si Dulnya itu. Nah, perjanjiannya itu 1 tahun aku ikut agama Islam, 1 tahun ikut Kristen. Nah, itu perjanjiannya seperti itu. Nah, hal tersebut sangat-sangat tidak diperbolehkan dan akhirnya turun Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang umumnya itu ayat 6 itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, dalam Quran surat ini menjelaskan kalau tentang ketauhidan, kepercayaan itu sudah tidak ada toleransi. Nah ya, seperti halnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, itu tidak ada paksaan dalam memasuki agama, ya, agama Islam, tidak ada paksaan. Terus selanjutnya kita belajar dari Quran surat Al-Bayyinah, kita bersama-sama baca ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Baik, artinya dibacakan sama El ya. Sama Dul. Tadi si El, sekarang gantian Dul. Ya, baik Pak. Artinya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanyalah diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
Baik, nah, jadi sangat jelas sekali kalau toleransi itu mengenai tentang agama itu sudah final ya tentang ketauhidan. Baik, selanjutnya belajar hadis tentang toleransi. Nah, ini sebuah kata-kata mutiara itu dari Rasulullah SAW itu merupakan peninggalan dari beliau. Nah, di sini ada hadis tentang berbuat baik pada sesama, itu disampaikan dari An Abdillah ibni Amrin qala Rasulullah SAW khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairihum li jari. Artinya dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Nah, setelah kita belajar ini anak-anak tentang toleransi itu sangat kita butuhkan itu untuk menciptakan kedamaian. Misalkan untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, terus etos kerja itu kita wujudkan. Nah, kalau tentang agama, nah itu kita sudah final. Itu kita memiliki pendirian masing-masing. Mereka yang menganut agama yang lain kita hargai, kita toleransi ya. Nah, untuk tentang toleransi ini, sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Ada yang tanya kan anak-anak? Sudah cukup sepertinya Pak. Cukup ya. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan bertanya mengenai tentang fanatik dalam sikap toleransi ya, tentang itu ada fanatik secara istiqomah dan ta'assuh atau fanatik buta. Nah, menurut kalian yang fanatik buta itu boleh nggak si Dul? Boleh nggak? Tidak boleh Pak. Oh, tidak boleh ya, bagus sekali. Nah, kalau menurut El yang tentang fanatik istiqomah boleh nggak? Boleh Pak, Oh. sangat dianjurkan. Ya, baik, bagus sekali. Kalian sudah mengerti ternyata ya, sangat menyimak pelajaran tentang Bapak hari ini. Baik, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian ada hafalan tentang Quran surat Al-Kafirun dan Al-Bayyinah ya. Tolong dihafalkan itu besok minggu yang akan datang itu buat UTS sama Bapak. Waduh. Setoran, kita nggak mengerjakan tes tertulis tidak. Nah, kita hanya setoran itu hafalan Quran surat Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. Baik. Siap semua ya? Siap. Salam Pak. Baik. Tidak pakai arti kan Pak? Tidak. Alhamdulillah. Ya. Nah, setelah itu kalian harus rajin-rajin belajar supaya mudah dalam menuntut ilmu, menerima ajaran yang Bapak ajarkan tentang toleransi ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, insya Allah ya. Siap? Siap. Siap, baik. Nah, sebelum pelajaran Bapak kita tutup ini, pelajaran ini kita tutup, kita ucapkan lafal hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidul nanti dihapus ya ini ya. Baik, Nanti Pak. ada mata pelajaran yang lain masuk. Siap Ya, Pak. Pak pamit ya. Ya Pak. Hati-hati di jalan Pak. Siap.